Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat yang baru, yaitu surat Al-Ahzab. Al-Ahzab artinya kumpulan sekutu, kumpulan kelompok-kelompok ya. Yang Al-Ahzab mengingatkan kita kepada perang Al-Ahzab. Disebut perang Al-Ahzab karena kaum musyrikin Quraisy bergabung dengan kabilah-kabilah yang lain, kemudian bergabung dengan orang-orang Yahudi, kemudian menyerang kota Madinah dengan jumlah pasukan sekitar 10.000 orang ya. Surat ini turun di Madinah ya. Turun di Madinah karena perang Ahzab terjadi pada tahun 5 Hijriah. Dan jumlah ayatnya adalah 73 ayat. Dalam satu riwayat dari Zir bin Hubeish, dia berkata, qala li Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata kepadaku, kam taqra surat Al-Ahzab atau kam ta'udduha. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, berapa ayat kau baca surat Al-Ahzab atau berapa ayat kau hitung surat Al-Ahzab? Qultu 73 ayat. Aku menjawab 73 ayat. Maka beliau berkata, ya, fahasb, apakah cukup segitu? Cuma segitu? Kemudian beliau mengatakan, laqad ra'aituha wa innaha la tu'adilu suratal Baqarah. Wa laqad qara'na fiha asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim farufi'a fima rufi'. Kata Ubay bin Ka'ab, apakah cuma segitu 73 ayat? Sungguh surat Al-Ahzab dulu ya mirip dengan surat Al-Baqarah ya. Seimbang dengan surat Al-Baqarah. Kita Al-Baqarah 280 ayat lebih. Ya. Surat Al-Ahzab dulu panjang banget ya. Lebih dari 73 bahkan seperti surat Al-Baqarah. Dan di antaranya ayat yang kami baca dari surat Al-Ahzab yaitu asy-syaikha wasy-syaikhatu. Lelaki atau wanita idza zanaya, kalau keduanya melakukan zina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya. Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijak. Faru'i fi marufi'. Kemudian ayat tersebut diangkat bersama ayat-ayat yang dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata surat Al-Ahzab dulu di zaman Nabi sempat banyak banget ya, sekitar seperti surat Al-Baqarah, kemudian dimansuhkan, dan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat yang ingin Allah mansuhkan terserah Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat tersebut adalah ayat mengenai rajam. Lelaki dan wanita jika berzina maka rajamlah. Ya, ayat ini secara lafal sudah tidak dibaca karena sudah dimansuhkan, tetapi hukumnya berlaku. Hukumnya berlaku berdasarkan ayat yang pernah dibaca dari surat Al-Ahzab. Taib. Surat Al-Ahzab. Ya. Tidak memiliki nama yang lain. Namanya cuma ini. Namanya cuma surat Al-Ahzab. Hanya surat Al-Ahzab. Hanya ini. Kita tahu sebagian surat namanya banyak, sampai ada 4 nama, sampai 5 nama surat Al-Ahzab. Namanya cuma ini. Sebagaimana tadi dalilnya tadi pernyataan Ubay bin Ka'ab. Tadi sudah kita bacakan ya. Bin Ka'ab, beliau menyebut kam taqra surat Al-Ahzab. Berapa ayat kau baca dari surat Al-Ahzab? Jadi Ubay bin Ka'ab menamakan surat ini dengan surat Al-Ahzab. Kemudian dalam ayat disebutkan, falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu ma hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dalam surat Al-Ahzab kata Allah, tatkala orang-orang beriman melihat pasukan sudah berkumpul, Al-Ahzab sudah berkumpul, yaitu orang Quraisy, kemudian kabilah-kabilah Arab yang lain, kemudian orang Yahudi berkumpul untuk menyerang kota Madinah, dan jumlah mereka sangat banyak, maka mereka mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Justru kondisi yang genting tersebut tidaklah menambah bagi mereka kecuali
keimanan dan kepasrahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah surat Madaniyah, diturunkan semuanya di Madinah. Adapun topiknya, apa topik dari surat ini? Ya, boleh kita simpulkan menjadi 3 ya. Ya, masalah keimanan tentunya ya. Masalah keimanan ya. Kemudian di antaranya adalah tentang pemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian di antaranya tentang perang Ahzab. Nanti akan kita lihat ayat-ayat tentang perang Ahzab, banyak tentang masalah keimanan juga banyak, di antaranya tentang pemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat nampak dalam ayat ini, dalam surat Al-Ahzab. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab Nabi ya disebut An-Nabi, disebut ya sekitar 15 kali. Kemudian Ar-Rasul disebut dengan sekitar 13 kali. Kemudian surat dibuka dengan ya ayyuhan nabi. Dibuka dengan ya ayyuhan nabi taqillah wa la tutil kafirin wal munafiqin. Dibuka dengan wahai nabi. Wahai nabi. Kemudian dalam surat ini ya Allah mengatakan Nabi adalah inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allah sebutkan Nabi, mensifati Nabi dengan syahidan ya, mubasysyiran, memberi kabar gembira, wa nadhiran, memberi peringatan, wa da'iyan ila Allah, sirajan munira, sirajan munira. Banyak sifat ya. Menjadi saksi, memberi kabar gembira, memberi peringatan, da'i ilallah, ikhlas, cahaya yang menerangi. Ini semua dalam surat ini. Kemudian di antara pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan malaikat bersolawat. Bersolawat kepada Nabi. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berselawat dalam surat ini juga. Berselawat dan salam kepada Nabi. Dan di antaranya Allah juga memuliakan istri-istri Nabi. Memuliakan ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi disebut Nabi terakhir. Ini semua menunjukkan bagaimana surat ini di antara mihwarnya, di antara topik yang jadi pembahasannya adalah mengenai keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian juga ada lagi an-nabiyyu aula bil min anfusihim, nabi lebih utama daripada kaum mukminin. Nanti akan kita jelaskan dalam Al-Qur'an satu persatu ayatnya. Tapi ini saya kasih gambaran sederhana bahwasanya surat Al-Ahzab mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Ya. Ya ayuhan nabi, taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allah kana aliman hakima. Taib, Allah buka dengan ayat yang pertama, wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi. Bertakwalah kepada Allah.
kepada Allah. Dan jangan kau taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan taat kepada orang-orang kafir dan munafik. Sungguhnya Allah mengetahui, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha berilmu, Maha mengetahui, dan Maha bijak atau Maha hikmah. Baik. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan perkataan ya ayyuhan nabi, ya. Ya ayyuhan nabi. Di sini bentuk pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuliaan kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak pernah memanggil, ya. Jadi penyebutan Rasulullah dalam Al-Qur'an ada dua bentuk, ya. Penyebutan Nabi dalam Al-Qur'an ada dua. Pertama dalam bentuk pengkhabaran. Dalam bentuk panggilan, dalam bentuk nida, panggilan. Adapun dalam bentuk pengkhabaran, terkadang Allah sebutkan, terkadang Allah sebutkan. Terkadang Allah sebutkan Nabi atau Rasul atau nama Nabi atau nama Muhammad, ya, atau nama Nabi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Fa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum min qablihi rusul. Contoh. Allah menyebutkan wa ma Muhammadun. Contoh lagi Allah mengatakan seperti Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Allah sebutkan nama Muhammad Rasulullah. Ya. Ya. Maka nama Muhammadun aba ahadin min rijalikum, ya. Aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Baik. Dalam pengkhabaran Allah kadang menyebut nabi, ya. Nabi kadang disebut rasul. Misalnya Allah mengatakan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura dalam surat Al-Furqan misalnya. Allah menyebut berkata sang rasul atau sang nabi, ya. Tetapi ketika Allah memanggil dalam bentuk panggilan, Allah tidak pernah menyebut nama nabi. Menyebut nama. Allah tidak pernah menyebut nama. Tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain. Tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain. Seperti dalam ayat ini Allah mengatakan ya ayyuhan nabi. Allah sedang panggil wahai nabi. Allah tidak mengatakan ya Muhammad. Allah tidak pernah berkata ya Muhammad. Adapun nabi-nabi lain Allah sepanggil ya Adam, ya. Wa qulna ya Adam uskun. Wa qulna ya Adam uskun. Kami berkata wahai Adam tinggallah di surga. Kemudian Allah juga berkata kepada ya Musa, ya. Allah berkata ya Nuh, ya. Innahu, ya, laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih, ya. Ya Daud, Allah panggil ya Daud, ya Nuh, ya Isa. Semua nabi Allah panggil namanya. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah panggil ya ayyuhan nabi, ya. Ya ayyuhar rasul, ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana Allah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil. Allah tidak manggil namanya langsung tapi Allah manggil gelarnya, nabi atau rasul. Beda dengan pengkhabaran. Pengkhabaran terkadang Allah sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama salah satu bentuk
surat Al-Ahzab, isinya adalah tentang pemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, ittaqillah." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertakwalah. Baik. Tentu, apakah Nabi tidak bertakwa? Nabi paling bertakwa. Nabi menegur sebagian sahabat yang semangat beribadah sampai melampaui batas. Kata Nabi, "Inni atqakum lillah wa akhsyakum." Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku salat dan malam dan aku tidur. Aku puasa, aku berbuka, aku menikahi para wanita. Nabi orang yang paling bertakwa. Terus apa makna ya ayyuhan nabi ittaqillah? Ya. Nabi orang yang paling bertakwa. Bertakwa. Kalau begitu lantas buat apa Nabi disuruh bertakwa? Ini dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tapi intinya di antaranya maknanya adalah Nabi sudah bertakwa, disuruh bertakwa lagi. Maksudnya apa? Adalah untuk istiqamah, maksudnya istiqamah. Yaitu bertahan dalam ketakwaan. Ya wahai Nabi yang bertakwa, bertakwalah. Maksudnya bertahanlah engkau dalam ketakwaan. Ya. Atau maknanya adalah tambahlah ketakwaanmu. Tambahlah ketakwaanmu. Ya, ketakwaanmu ya bertambah misalnya dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, berimanlah. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi Allah berkata, wahai orang yang beriman, berimanlah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah istiqomalah engkau di atas kalian, di atas iman kalian, dan tambahlah keimanan kalian. Ya, karena kalian sudah memiliki sifat keimanan. Sama seperti tatkala seorang berdoa, ihdinas siratal mustaqim, salat. Dalam surat Al-Fatihah dia baca Al-Fatihah, dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukankah Islam merupakan jalan yang lurus? Iya. Terus kenapa kita minta lagi jalan yang lurus? Apa kita tersesat? Jawabannya tidak. Maksudnya kita di atas Islam, tapi kita minta jalan yang lurus. Maksudnya ya Allah istiqomahkanlah kami, atau tambahlah hidayah bagi kami, atau tambahlah hidayah bagi kami. Jadi kalau seorang sudah memiliki satu sifat seperti sifat takwa, kemudian diminta untuk menjalankan sifat tersebut, berarti maknanya dia disuruh bertahan atau menambah. Disuruh bertahan atau menambah. Dan kita tidak ragu bahwasanya Nabi adalah orang yang paling bertakwa ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabi ittaqillah." Wahai Nabi bertakwalah. Ya, yaitu istiqomalah engkau atau tambahlah ketakwaanmu. Kenapa Allah menyuruh Nabi bertakwa? Karena Nabi sedang digoda. Jadi seakan-akan Nabi suruh bersabar dengan godaan-godaan tersebut, jangan sampai tergoda. Kata Allah, "Wala tuti'il kafirina wal munafiqin." Janganlah kau taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang kafir yaitu yang menampakkan kekufuran. Dua model. Wal munafiqin yang menyembunyikan. Menyembunyikan. Kenapa Nabi dilarang? Rupanya orang-orang kafir dan orang munafik sedang memberi godaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya ide-ide kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dakwah, ya. Mungkin menggugurkan contoh seperti ide mereka yang mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, ini orang-orang miskin tinggalkan saja. Kalau kau meninggalkan orang miskin, kami akan beriman, dan kalau kami beriman, maka orang-orang akan ikut dengan kami." Ini sempat terbetik dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ide mereka. Artinya Nabi jadi memikirkan ide tersebut, ya. Ini contoh, ya, contoh, ya. Atau mereka punya ide misalnya, "Ya Rasul, jangan kau cela sembahan-sembahan kami. Nanti kami akan begini, kami akan berikan kau ini dan ini." Misalnya, mereka punya ide-ide. Orang munafik juga bicara sama Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau begini. Maka semua ide-ide tersebut dilarang oleh Allah untuk mengikuti ide-ide mereka. Makanya Allah mengatakan, "Ittaqillah," bertakwalah, yaitu tahan ketakwaanmu, jangan tergoda dengan mereka. "Wala tuti'il kafirin wal munafikin." Jangan ikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini adalah hukum asal. Hukum asal, ya.
Hukum asal tidak mengikuti arahan hukum asal nih. Tidak meminta pendapat ya, orang-orang kafir dan munafik ya, dalam urusan agama. Tidak ada, kita nggak boleh ya. Apalagi kita lihat kenyataannya ya. Ya, sebagian orang-orang kafir, kecuali sebagian segelintir kecil dari mereka, orang-orang kafir datang ke negeri kaum muslimin, kemudian menjajah kaum muslim. Kenyataan yang ada demikian. Kemudian orang kafir kalau tidak menjajah, mereka menempati kaum muslim, mereka mengambil kebaikan-kebaikan kaum muslimin. Ya. Harta kekayaan alam kaum muslimin diambil dan sebagainya. Ya. Sebagian mereka tentunya baik. Tapi saya katakan itu urusan dunia. Belum kalau kita bicara urusan akhirat, tidak ada. Ya. Al-Quran sudah cukup. Dia tidak perlu musyawarah dengan orang-orang kafir, orang munafik. Ini hukum asal. Tidak perlu. Kalau orang tersebut orang kafir, tidak usah kita bermusyawarah masalah agama dengan mereka. Kita punya petunjuk-petunjuk bagaimana bermuamalah dengan seorang muslim yang lain, dengan musuh, dengan non-muslim. Sudah ada petunjuk dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Tinggal kita belajar bagaimana cara yang benar. Ya. Maka ayat ini disebutkan oleh sebagian tafsir, sebab nuzulnya adalah sebagian orang-orang kafir memberi ide kepada Nabi SAW. Maka Allah melarang Nabi untuk mengikuti mereka. Kemudian Allah tutup ayat pertama ini dengan berkata, Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha hikmah. Ini namanya jumlah ta'liliyah. Artinya, kenapa Allah melarang engkau wahai Muhammad? Karena sebabnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijak. Seandainya mentaati ide mereka itu baik, maka Allah akan mengizinkan. Tetapi karena Allah Maha alim, Dia Maha mengetahui segalanya. Maha hakim, Dia tahu yang terbaik bagi kaum muslimin, bagi Nabi. Maka Allah melarang. Dan Allah melarang itu bukan karena asal-asalan, tapi karena Allah al-alim dan al-hakim. Maka jangan ikutilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena mereka tidak ingin kecuali hanyalah untuk kehancuran Islam dan kaum muslimin. Ya, Islam dan kaum muslimin. Taib. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika membahas tentang ya ayuhan nabi, ya, dalam tafsir Al-Ahzab beliau berkata ya ayuhan nabi, ya, firman Allah ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ada tiga kemungkinan, ya, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, pembicaraan ditujukan kepada Nabi, tapi maksudnya kaum mukminin. Contoh dalam surat At-Talaq kata Allah ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, jika kalian, perhatikan ayatnya, wahai Nabi, jika kalian menceraikan istri-istri kalian. Ini jelas dibuka dengan ya ayyuhan nabi, tapi maksudnya kaum mukminin. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, ya. Artinya jangan sampai melanggar aturan perceraian, yaitu ceraikanlah istri dengan tolak yang syar'i, yaitu fi tuhrin lam yujami'ha, ketika istri dalam kondisi suci dan belum dijimai, ya. Jelas ini maksudnya ya ayuhan nabi, tapi maksudnya adalah kaum mukminin. Ini model pertama. Model kedua khusus buat nabi. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhataka azwajik, dan seterusnya. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan madu yang Allah halalkan bagimu? Ini kasus memang khusus buat Nabi. Allah berkata, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, yaitu madu, gara-gara mencari keridhaan istrimu. Ini jelas. Ini model pertama. Maksudnya ayuhan Nabi tapi untuk kaum mukminin. Yang kedua maksudnya ayuhan Nabi khusus buat Nabi. Yang ketiga, tidak ini tidak itu. Contohnya ayat ini.
Ya ayuhan nabi ittaqillah. Contoh. Ya ayuhan nabi dalam surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi ittaqillah. Baik. Ini apakah ini berkata untuk nabi atau untuk kaum mukminin secara umum? Tidak jelas begini dan tidak jelas begini. Tapi hukum asalnya kalau tidak jelas ini dan ini maka dikembalikan kepada ini. Tidak jelas untuk umum atau tidak jelas khusus untuk buat nabi, maka hukum asalnya perintah kepada nabi adalah perintah kepada seluruh kaum mukminin. Baik, tolong dihapus. Ketika menafsirkan firman Allah, innallaha kana aliman hakima, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Al-Qurtubi menukilkan dari An-Nahas, beliau berkata, dalla qauluhu innallaha kana aliman hakima ala annahu kana yamilu ilaihim. Ayat ini, innallaha kana aliman hakima, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW condong kepada orang-orang kafir dan orang munafik. Istidiaan lahum ilal Islam, berharap agar mereka masuk Islam. Jadi Nabi mendengar ide mereka dan Nabi ada kecondongan. Ini menurut sebagian ahli tafsir, ide-ide mereka sangat menarik dan Nabi ingin menjalankan ide tersebut karena ingin mereka masuk Islam. Istidiaan lahu ilal Islam. Ya. Kemudian Allah mengatakan, Allah bantah, ai law alimallahu anna mailaka ilaihim fihi manfaatun lama nahaka anhu li'annahu hakim. Kemudian Allah jelaskan innallaha kana aliman hakima, yaitu kalau Allah tahu bahwasanya kecondonganmu kepada ide-ide mereka tersebut ada manfaatnya ya bagi Islam, bagi kaum muslimin, tentu Allah tidak akan melarang engkau untuk menerima ide-ide mereka ya. Oleh karenanya Allah melarang karena Allah Maha tahu dan Allah Maha bijak. Allah Maha tahu, Maha bijak. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, ya jangan dengar mereka. Apa yang Allah wahyukan kepada engkau itu yang terbaik, jangan ikuti ide-ide orang-orang kafir, orang munafik. Setelah itu Allah mengatakan, innallaha kana bima ta'maluna khabira, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perhatikan di sini. Allah mengatakan, ya, wattabi' ma yuha ilaika. Kemudian Allah mengatakan innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya. Jadi lihat Allah berfirman, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, kata Allah ikutlah engkau. Ikutlah engkau wahai Muhammad. Engkau wahai Muhammad maksudnya. Yaitu kepada Nabi. Ya. Apa yang diwahyukan Rabbmu, ma yuha ilaika min rabbik, apa yang Allah wahyukan kepadamu. Setelah itu Allah mengatakan innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kalian, perhatikan di sini. Kalian lakukan. Nah, di sini mufrad, wattabi' ini mufrad. Tunggal, singular. Adapun kalian di sini ta'malun, kalian adalah plural, jamak. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa setelah itu Allah mengatakan innallaha kana bima ta'maluna khabira? Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, padahal berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, di antaranya ya bahwasanya ini menunjukkan ya meskipun khitab kepada Nabi, khitab yaitu pembicaraan ditujukan kepada Nabi, tapi maksudnya adalah umatnya. Adalah umatnya. Makanya Allah menggunakan kata antum ya. Ini antum ya. Ini anta. Di sini antum, ini anta. Ini antum. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya. Maksudnya tetap Nabi. Maksudnya tetap Nabi. Artinya Allah mengatakan innallaha kana bima ta'malu khabira. Allah tahu tentang apa yang kau lakukan wahai Rasulullah. Tetapi Allah
Tetapi Allah menggunakan lafal jamak untuk pengagungan, lafal jamak plural untuk penghormatan. Dan ini biasa dalam bahasa Arab. Kita sekarang dalam bahasa Arab kita bilang antum, padahal satu orang boleh. Ya. Sehingga terkadang kita sudah sering bilang antum, dibilang anta, kita agak kaget. Padahal boleh dua-duanya, anta, antum boleh, dan mengatakan antum tidak salah karena itu salah, jangan bilang antum, bilang anta. Antum itu jamak. Enggak apa-apa, antum jamak itu untuk penghormatan. Bahkan wanita boleh dipakai antum. Contohnya apa? Contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, kemudian Rasulullah SAW gemetar, Rasulullah SAW ketemu Khadijah. Khadijah cuma satu orang. Rasulullah mengatakan zammiluni. Kalau bahasa Arab, antum selimutilah aku. Padahal dia ngomongnya sama, bukan zammilini. Seharusnya Khadijah zammilini, zammilini, tapi Nabi mengatakan zammiluni. Seakan-akan lelaki yang banyak. Zammiluni. Jadi Nabi mengucapkan kepada Khadijah, antum. Sama dalam hadis misalnya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha sakit, ketika hadisatul ifk, sebagaimana kisah yang panjang Aisyah dituduh dusta, Nabi berkata kaifatikum, bagaimana kondisimu? Rasulullah tidak mengatakan kaifatiki. Rasulullah mengatakan kaifatikum. Kaifatikum, ya. Jadi boleh. Jadi antum ya sebagai pengganti anta dalam bentuk pengagungan. Ini uslub dalam bahasa Arab ini banyak, seperti anak disebut kami, banyak. Al-Quran dalam banyak Allah menggunakan kata kami banyak. Maksudnya adalah tunggal, Allah Maha Esa, tapi Allah menggunakan kata kami sebagai bentuk pengagungan. Ya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan innallaha kana bima ta'maluna khabira, ini tetap kembali kepada Nabi, tetapi dalam bentuk pengagungan. Allah menghormati Nabi, maka Allah mengatakan innallaha kana bima ta'maluna. Ya. Jadi lafal plural jamak diungkapkan untuk tunggal. Tolong dihapus. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wahai Rasulullah, bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai penolongmu. Cukuplah Allah sebagai penolongmu. Ya, jadi tidak usah ikut mereka, tidak usah dengan mereka. Allah Maha tahu apa yang kau lakukan, ya. Allah Maha Hakim, Allah Maha bijak, ya. Sudah tadi Allah berfirman dalam ayat yang keempat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah sekali-sekali tidak pernah menjadikan bagi seorang dua jantung dalam rongga tubuhnya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak pernah menjadikan dalam rongga tubuh seorang dua jantung. Wa ma ja'ala azwajakum, dua qalbu, enggak ada. Satu, kita punya qalbu cuma satu. Wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Dan Allah tidak pernah menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, ibu kalian. Wa ma ja'ala adiyakum abna'akum. Dan Allah tidak pernah menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itu hanyalah perkataan kalian dengan mulut-mulut kalian. Wallahu yaqulul haqq, dan Allah menyebutkan yang benar, wa huwa yahdis sabil. Dan dialah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama-nama bapak mereka. Itu lebih adil bagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau ternyata kalian tidak tahu siapa bapak mereka, anak-anak angkat kalian tadi, jangan panggil anak kalian. Sebutlah nama bapak mereka, meskipun itu anak angkat kalian. Fa illam ta'lamu aba'ahum, kalau kalian tidak tahu siapa bapak mereka, fa ikhwanukum fid din, maka ketahuilah mereka hanyalah saudara-saudara kalian sama agama, dalam agama Islam. Wa mawalikum, atau budak-budak yang telah kalian bebaskan. Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Ya, dan tidak mengapa atas kesalahan kalian yang kalian tidak sengajai, walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi yang berdosa adalah apa yang kalian sengajakan dari hati kalian. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua ayat ini, ayat keempat dan kelima, saya sebutkan, ya. Jadi di sini Allah mengatakan tiga perkara. Ya, tiga perkara. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Itu Allah tidak pernah menjadikan dua qalbu
dalam rongga tubuh seseorang. Kemudian yang kedua, wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Yang kedua, Allah tidak pernah menjadikan istri-istri kalian, istri-istri yang kalian zihar sebagai ibu-ibu kalian, sebagai ibu-ibu kandung kalian. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan Allah tidak pernah menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak-anak kandung kalian. Ada ini 3 perkara yang Allah bawakan dalam satu konteks ya. Waktunya sudah habis ya. Baik, kita terangkan secara singkat ya. 3 perkara ini adalah tradisi jahiliyah. 3 perkara ini tradisi jahiliyah ya. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir bahwasanya ada seorang yang hafalannya sangat kuat. Sampai begitu hafalannya kuat, orang-orang mengatakan dia punya 2 hati. Dia punya 2 jantung saking pikirannya sangat kuat ya. Sampai dengan sombongnya dia berkata, jantung saya satu saja kalau saya gunakan untuk mikir lebih hebat daripada Muhammad, apalagi kalau saya gunakan dua-duanya ya. Ya, jadi mereka mengatakan orang punya 2 kolbu, sangat hebat, sangat berfikir. Ini kepercayaan jahiliyah. Kemudian juga ini tradisi jahiliyah, zihar dahulu. Ini sudah pernah kita bahas dalam surat Al-Mujadalah, saya tidak akan mengulang lagi. Tapi zihar dahulu dijadikan alat oleh orang-orang musyrikin ketika zaman jahiliyah untuk mentalak istri mereka, talak bain. Kalau mereka ingin talak bain, mereka mengatakan anti ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Ya, engkau seperti punggung ibuku, maka disebut zihar. Disebut zihar, maka akhirnya jatuh talak. Engkau wahai istriku seperti ibuku, seperti punggung ibuku, maka jatuhlah talak bain. Namun Islam datang, zihar bukan lagi talak dan ada aturan-aturannya sebagaimana kita pernah jelaskan dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Yang ketiga di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, kalau mereka punya anak angkat, maka anak tersebut dinisbahkan kepada mereka. Sebagaimana sering kita ceritakan tentang kisah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bapaknya namanya Al-Harithah, ya. Al-Harithah. Kemudian dia ditangkap, dijual jadi budak, dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid adalah ponakannya Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid. Ya, Khadijah punya saudara namanya Hakim, punya saudara namanya Hizam, punya namanya Hakim. Hakim bin Hizam bin Khuwailid membeli Zaid bin Harithah. Kemudian dia hadiahkan kepada bibinya Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Akhirnya dimerdekakan oleh Nabi SAW, diangkat jadi anak angkat namanya Zaid bin Muhammad. Orang-orang dahulu manggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Sampai dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, Zaid bin Muhammad. Sebenarnya seperti Al-Miqdad. Al-Miqdad dibebaskan oleh Al-Aswad, jadilah Miqdad bin Al-Aswad. Padahal bapaknya namanya Amr, Al-Miqdad bin Amr. Tapi begitulah dipanggil oleh mereka, jadilah Zaid bin Muhammad. Maka Allah ingin membatalkan semua tradisi ini. Allah bantah dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah, tidak ada namanya orang punya 2 hati, ini enggak benar. Yang kedua, Allah tidak pernah mengatakan istri-istri kalian seperti ibu kalian, enggak ada, ini enggak benar. Hilangkan tradisi ini. Tradisi kalau orang menzihar berarti talak, enggak ada, ini enggak benar. Kemudian juga hilangkan tradisi ini, ya. Tradisi bahwasanya anak angkat dinisbahkan kepada diri sendiri menjadi anak kandung. Ini tidak benar seluruhnya. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil faedah bahwasanya seorang mukmin berjalan dengan syariat, tidak terjebak dengan tradisi. Ini tradisi semua enggak benar, meskipun sudah diakui oleh mereka. Menjadi bertahun-tahun dan dipraktikkan benar-benar. Bahkan Nabi pun mempraktekkan, orang-orang mempraktekkan kepada anak angkat Nabi, disebut Zaid bin Muhammad. Tradisi sudah berjalan, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala tradisi. Oleh karena kita orang Islam bertahan dengan syariat Islam, bukan mengikuti tradisi. Tradisi yang salah tidak boleh kita ikuti. Islam datang untuk memfilter tradisi, bukan tradisi memfilter Islam. Jangan kebalik. Tradisi yang benar kita jaga, dan begitu banyak tradisi Indonesia yang baik tentang kesopanan, hormat sama orang tua, kedermawanan, banyak sekali. Tetapi jangan sampai kebalik, tradisi yang memfilter syariat. Hati-hati. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat Hasan Al-Basri.
tadi pendapat pertama sudah saya jelaskan. Pendapat kedua Hasan al-Basri mengatakan, "Wa ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi." Allah tidak pernah menjadikan dalam hati seorang dua jantung. Maksudnya, ini muqaddimah untuk membantah dua tradisi ini. Sebagaimana kalian tahu tidak mungkin seorang punya dua jantung, dua status, dua jantung, satu mikirin, satu mikirin, enggak mungkin. Kata Hasan al-Basri, demikian pula ini, enggak mungkin seorang wanita punya dua status, istri sekaligus ibu, enggak mungkin. Karena ketika dia ingin mencerai istri, dia mengatakan, anti ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Seakan-akan dia memposisikan istrinya sebagai ibunya. Dan tidak mungkin berarti wanita ini punya dua status, ibu sekaligus istri. Sama, ini juga tidak mungkin anak ini punya dua status, anak bapaknya dan anak bapak angkatnya, enggak mungkin. Pasti salah satunya. Maka seakan-akan yang pertama ini adalah muqaddimah untuk membantah dua pendapat ini. Dua-duanya lahu wajhun minan nazar, dua-duanya tafsir yang kuat, ya, tapi maknanya Allah sedang membantah keyakinan tersebut. Setelah itu Allah mengatakan ayat berikutnya, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Kalau gitu panggillah anak-anak angkat kalian dengan nama-nama bapak mereka. Jadilah Zaid bin Muhammad berubah jadi Zaid bin Harithah. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam ta'lamu abaahum, kalau kalian tidak tahu siapa nama bapak mereka, mungkin budak diambil enggak tahu bapaknya siapa, maka cukup katakan fa ikhwanukum fid din, akhi fillah, ya akhi. Sebut namanya saja, misalnya fulan, enggak usah binnya karena enggak tahu. Bilang fulan akhi, cukup. Walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Dan tidak mengapa kalau kalian salah ngomong, tidak ngerti, kalian tidak berdosa seperti seorang manggil fulan bin fulan, dia tidak tahu ternyata itu bukan bapaknya, tapi dia enggak tahu. Dia hanya sebut karena tidak ngerti. Atau salah ngomong, kelepasan ngomong, tidak bermaksud untuk menyelisihi perintah Allah. Maka ini tidak mengapa seperti Allah menyebutkan seperti Al-Miqdad bin Al-Aswad. Orang masih terus manggil Miqdad bin Aswad padahal bapaknya Amr misalnya karena kelepasan ngomong atau terkenal dengan nama tersebut. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi kalian hanya dosa kalau kalian sengaja melakukan pelanggaran. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian saja para pemirsa Roja dan Radio Roja dimanapun Anda berada, kajian kita tentang surat Al-Ahzab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.